Saya kira pada masa yang lampau orang sudah tahu, bisa mengidentifikasi soal tanah, soal kemiringan lahan, soal cocok tidaknya lahan untuk tanaman. Mereka sudah punya konsep-konsep seperti itu, ya. Hanya mungkin itu pengetahuan itu tidak sampai pada kita, ya kan, karena tidak dituliskan. Ya. Tapi mereka tentu punya hal seperti itu. Kalau mereka tidak memiliki, tentu sulit mereka untuk melakukan adaptasi terhadap alam. Dieng, yang bermakna tempat bersemayamnya para dewa. Sesungguhnya adalah kaldera gunung api purba yang dikelilingi gunung api aktif. Uniknya, di lokasi yang rawan bencana tersebut, para leluhur kita justru membangun tempat peribadatan yang berbentuk candi. Kawasan percandian di dataran tinggi Dieng diketemukan kembali oleh seorang tentara Inggris yang sedang menjelajah Dieng di tahun 1814. Pada saat itu, dataran tinggi Dieng masih berupa danau dengan bangunan candi yang terendam air. Penelitian terhadap temuan candi di kawasan Dieng dilanjutkan oleh Y. van Kinsbergen tahun 1856. Air yang merendam bangunan dikeringkan melalui saluran-saluran air. Percandian yang konon merupakan kompleks tertua di Pulau Jawa ini tentunya menjadi misteri yang menarik untuk ditelusuri. Kecanggihan teknologi leluhur pada zaman dulu masih bisa kita saksikan di kawasan dataran tinggi Dieng ini. Beberapa buktinya adanya candi-candi dan sebuah situs pemukiman kuno. Dan kali ini saya akan mencoba menelusuri kawasan ini. Tak masuk akal sepertinya membangun kawasan suci dan pemukiman di lokasi yang rawan bahaya. Di balik keindahan alam dan kesuburan tanahnya, ada ancaman senyap gas beracun yang bahkan pernah menimbulkan ratusan korban jiwa saat kawah Sinila meletus di tahun 1979 lalu. Apa yang menjadi pertimbangan para leluhur membangun kawasan suci di kaldera gunung berapi? Tidakkah mereka khawatir dengan bahaya yang selalu mengancam? Saya kira pada masa yang lampau orang sudah tahu, bisa mengidentifikasi soal tanah, soal kemiringan lahan, soal cocok tidaknya lahan untuk tanaman. Mereka sudah punya konsep-konsep seperti itu, ya. Hanya mungkin itu pengetahuan itu tidak sampai pada kita, ya kan, karena tidak dituliskan, ya. Tapi mereka tentu punya hal seperti itu. Kalau mereka tidak memiliki, tentu sulit mereka untuk melakukan adaptasi terhadap alam. Keberadaan kawah aktif yang menjadi bukti aktivitas gunung berapi di sekitar Dieng menarik rasa penasaran saya. Salah satu kawah yang juga menjadi daya tarik wisata di kawasan Dieng adalah Kawah Sikidang. Lokasinya yang berpindah-pindah seperti kidang atau rusa menjadi asal-usul penamaannya. Kalau untuk kawasan di dataran Dieng sendiri itu aman tidak Pak untuk pemukiman? Relatif aman, tapi aman tanda petik. Karena
yang namanya gunung api itu tidak mengenal dia itu mati. Kita lihat Galunggung itu berapa ratus tahun tidak aktif, bisa aktif kembali. Jadi memang di kawasan gunung api itu sebetulnya untuk jangka waktu yang lama itu kelihatannya aman, tapi sebetulnya dia bisa aktif kembali. Kompleks Percandian Dieng terletak di puncak gunung berketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Keberadaannya merupakan perpaduan dari kepercayaan Nusantara yang memuja roh nenek moyang dan agama Shiva dari India. Pendirian candi itu kan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, orang dulu bisa mengetahui mana energi-energi di mana di satu lokasi itu yang sangat membantu nantinya hubungan antara manusia dengan Tuhan itu. Nah, itu ketemunya ya salah satunya di Dieng itu. Jadi dia apakah itu di sana rawan bencana, apakah di sana itu terlalu dingin, yang ternyata yang dipentingkan adalah itu. Puluhan prasasti berbahasa Jawa kuno yang ditemukan di sekitar lokasi menggambarkan Dieng sebagai pusat ritual keagamaan. Lokasi tempat peribadatan yang berada di dataran tinggi Dieng sesuai dengan konsep agama Hindu yang memuja Shiva. Candi adalah replika gunung yang dipercaya sebagai tempat bertahtanya para dewa. Kalau melihat pemanfaatan lahan dan gejala geologi yang sudah ada, kesimpulan apa Pak yang bisa diambil? Nenek moyang kita ini punya keunggulan. Keunggulan dia di dalam memilih lokasi bangunan-bangunan suci. Ada yang di puncak gunung, di lereng gunung, dan kebanyakan mereka itu erat sekali hubungannya dengan lingkungan air. Dataran tinggi Dieng diyakini memiliki kawasan percandian yang sangat luas, sekitar 90 hektar. Sayangnya, baru sebagian kecil saja yang berhasil direstorasi. Kompleks Candi Arjuna terdiri dari 5 bangunan candi dan menjadi daya tarik utama wisatawan karena keindahan panoramanya. Konon, di masa lalu, kita tidak bisa sembarangan memasuki kawasan suci percandian. Para peziarah harus melewati jalan setapak berupa situs tangga yang disebut Ondo Budo. Situs berupa pancuran yang disebut Tuk Bimo Lukar menarik perhatian saya. Di mata air Bimo Lukar ini dahulu diyakini sebagai tempat untuk mensucikan diri bagi para pandita sebelum mereka memasuki kompleks candi-candi yang ada di Dieng. Sebelah timur kompleks Candi Arjuna di dekat jalan masuk terdapat situs yang terdiri dari umpak-umpak batu yang disebut Dharmasala. Terdapat pula pendopo baru yang dibangun sebagai bentuk perwujudan umpak-umpak tersebut. 2 buah sumur yang disucikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ritual peribadatan di Candi Arjuna. Sisa-sisa bangunan ini diperkirakan membentuk sebuah pola bangunan yang berupa pendopo. Dan konon tempat inilah yang diperkirakan menjadi tempat tinggal sementara bagi para pandita atau pemuka agama. Kompleks Candi Arjuna terletak di Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Luasnya sekitar 1 hektar dengan 4 buah candi utama, yaitu Candi Arjuna, Srikandi, Puntadewa, dan Sembadra. 1 candi pendamping yang berhadapan dengan Candi Arjuna dinamai Candi Semar.
Melihat perbedaan bentuk serta ornamen di setiap candi mengindikasikan masa pembangunan yang berbeda. Candi Arjuna diduga dibangun paling awal, sementara Candi Sembadra paling akhir. Kalau masanya panjang tentu ada tren-tren arsitektur yang waktu itu disukai ya. Jadi seperti Bima, jelas itu Indianya terasa sekali. Kemudian ada berkembang menjadi candi-candi yang baru, berkembang lagi, tambah candi lagi, itu arsitekturnya berbeda-beda. Tapi ada ciri khas Dieng itu ada semua. Saya seakan kembali ke masa lalu. Masa di mana peradaban mencapai puncak keemasannya di Tanah Kayangan, pusat Jawa. Tetap di titik peradaban.